Halo, Shalom. Gimana kabarnya? Oh, puji Tuhan baik, puji Tuhan sehat. Mama Papa juga sehat kan? Nah, puji Tuhan sehat. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita beribadah sekolah minggu pada saat ini. Mari kita sambut ibadah pada hari ini dengan memuji nama Tuhan. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana pada diriku, di asuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku benar, ku berbahagia benar di asuhnya. Oke, sebelum kita memasuki ibadah, kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Sikap doa yang baik, tangan dilipat dan tutup mata. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau masih beri kami kesehatan dan rezeki, dan Engkau juga masih beri kesempatan kepada kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu untuk beribadah sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ini di dalam tangan Tuhan, dan kiranya Roh Kudus yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Emas perak ku tak punya. Emas perak ku tak punya, apa yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalan. Emas perak ku tak punya, apa yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalan. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalan. Ya, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adikku, ketemu lagi dengan Kak Adi. Semoga dimanapun adik-adik berada selalu dalam keadaan sehat selalu. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki minggu kedua bulan Juni. Di minggu ini, kelas besar sekolah minggu kita mengambil tema mempraktikkan belas kasih dengan bahan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 3 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bersama-sama kami akan membaca merenungkan akan cerita cinta Tuhan, yaitu firman-Mu. Tuntunlah dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, yuk
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu berikut ini ya adik-adik. Ku punya Bapa. Kasihiku, ku punya Yesus yang peliharaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang peliharaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Adik yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Kita lihat gambarnya di sini. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Adik-adikku, orang lumpuh tadi sangat mengharapkan belas kasih dari Petrus dan Yohanes. Karena keterbatasannya, pekerjaan setiap hari adalah mengemis, meminta uang supaya orang ini dapat membeli makan. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 hingga ayat yang ke-8, Petrus berkata kepada orang itu, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Seketika itu kuatlah kaki orang itu. Adik-adik terkasih, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat memuji Allah. Wow, seperti gambar ini nih. Akhirnya orang lumpuh tadi menjadi sembuh, sehingga ia dapat bekerja dan berkarya. Berkat Allah lewat Petrus yang diterimanya lebih dari yang dipikirkan dan diharapkan. Ini adalah tanda bukti cinta Allah kepada orang lumpuh tadi. Rasul Petrus diutus Allah untuk mempraktikkan belas kasih, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi Rasul Petrus. Adik-adik yang terkasih, yang menjadi permenungan kita adalah
belas kasih Allah menjadikan kita, anak-anaknya, merasakan damai dan sukacita. Maka yuk kita bagikan damai dan sukacita itu kepada sesama kita. Kita akan menerima berkat Tuhan bersama-sama. Kasih Tuhan Yesus Kristus semoga senantiasa ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, serta tanda cintanya selalu kita rasakan dalam penyertaannya selalu. Haleluya. Amin. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Oke, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, Tuhan juga akan memberikan kuasa kepada kita seperti Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus. Kita bisa melakukan apapun yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nanti anak-anak persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan disimpan dulu di rumah. Besok ketika kita ibadah sekolah minggu bersama-sama di Bina Kasih, persembahannya dibawa dan dimasukkan ke kotak persembahan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan memuji nama Tuhan, hati senang. Hati senang.
kasih atas persembahan yang sudah adik-adik siapkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Mama Papa di dalam usaha dan di dalam pekerjaannya. Mari persembahan ini kita aturkan kepada Tuhan melalui doa. Kembali sikap doa yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan dan mempersembahkan apa yang menjadi milik kami. Persembahan kami sedikit Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberkatinya. Tuhan kiranya memberikan kesehatan kepada orang tua kami dan kelancaran di dalam kami. Orang tua kami berusaha. Tuhan, bila kami nanti akan kembali beraktivitas, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami bersama dengan anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, pada sekolah minggu pada saat ini sudah selesai. Dan kembali anak-anak nanti beraktivitas, tapi ingat ya, kita ada pembatasan dulu, tidak boleh keluar kalau tidak penting, dan kita harus sering menjaga kesehatan. Oke, kita tutup ibadah pada saat ini dengan memuji nama Tuhan. Bapa, terima kasih.